Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayah. Di sini saya akan membahas mengenai materi pertama, yaitu tentang pengertian dari kebijakan publik. Nah, di sini saya akan mengambil pengertian kebijakan publik berdasarkan pengertian dari salah satu ahli, yaitu David Easton, di mana ia mengatakan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Nah, berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari 3 tingkatan, yaitu ada kebijakan umum, kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut pandang manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi. Yang pertama ada pembuatan kebijakan, yang kedua ada pelaksanaan dan pengendalian, dan yang ketiga ada evaluasi kebijakan. Sedangkan tujuan dari kebijakan publik itu sendiri, yang pertama, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang kedua, agar dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik atau public goods maupun jasa publik atau public service. Nah, nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya memaparkan tentang tingkatan dalam kebijakan publik dan tahapan dalam kebijakan publik. Jadi yang pertama itu ada tingkatan dalam kebijakan publik. Jadi tingkatan dalam kebijakan publik itu ada 3. Yang pertama, kebijakan makro atau national level. Nah, kebijakan makro merupakan kebijakan yang mencakup dan dapat mempengaruhi di suatu negara secara menyeluruh. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Lalu yang kedua adalah kebijakan publik yang bersifat meso atau state level. Nah, kalau misalnya kebijakan makro itu memusatkan perhatian pada kebijakan nasional, sedangkan kebijakan meso itu lebih berkonsentrasi di tingkat daerah tertentu. Contohnya seperti peraturan menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan juga dampak negatif dan positif dari globalisasi. Yang pertama, pengertiannya. Pertama, menurut George Riger, globalisasi adalah proses penyebaran kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan, organisasi sosial yang berskala global, juga pertumbuhan bersama yang didasari dari kesadaran global. Kedua, menurut Anthony Giddens, mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi relasi dunia yang menghubungkan lokalitas yang saling berjauhan sehingga peristiwa sosial dapat dibentuk dan terjadi, walaupun jaraknya yang bermil-mil. Globalisasi juga dapat dikatakan terintegrasi dari segala aspek kehidupan manusia, seperti halnya dari aspek ekonomi, informasi, sistem politik, hingga pun budayanya. Kedua, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Globalisasi membawa dampak positif akan upaya pemerolehan standar hidup yang lebih layak. Ini dikarenakan globalisasi tersedia dari arena berkompetisi yang setara kepada semua negara dalam memanfaatkan peluang yang ada, seperti halnya Tiongkok dan India, yang memanfaatkan globalisasi sehingga perekonomiannya dapat meningkat, bahkan juga menjadi kekuatan baru di dalam dunia ekonomi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari globalisasi. Nah, dampak yang pertama itu memunculkan perilaku konsumerisme di masyarakat. Adanya perjanjian perdagangan dunia yang bebas membuat barang dari seluruh penjuru dunia itu dapat masuk dengan mudah ke Indonesia. Begitu juga dengan barang Indonesia, begitu juga dengan sebaliknya. Barang yang 10-15 tahun yang lalu susah kita temukan, dengan adanya globalisasi ini menjadi lebih mudah kita dapat. Yang kedua itu persaingan kerja yang semakin ketat. Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia membuat tingkat persaingan tenaga kerja di Indonesia itu semakin sulit. Nah, hal positif yang bisa kita ambil dari sini, di mana tenaga kerja Indonesia itu ingin lebih meningkatkan keterampilan yang dimilikinya sehingga tidak tertinggal dengan tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia. Yang ketiga itu makin terbukanya jaringan informasi, begitu juga dengan teknologi. Nah, terbukanya jaringan informasi dapat berpengaruh kepada sikap perilaku masyarakat dalam melakukan ataupun dalam menyalurkan opininya.
Hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai dampak dari globalisasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sederhananya, globalisasi telah membentuk dunia menjadi suatu desa global yang saling terkoneksi dengan cepatnya antar satu dengan yang lain. Dengan kecanggihan teknologi, globalisasi membanjiri segenap penjuru dunia dengan arus informasi yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh setiap orang. Dengan demikian, dunia seakan menjadi satu tanpa sekat negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Setelah mendengar penjelasan mengenai apa itu kebijakan publik dan apa itu globalisasi, kali ini kita akan mengkorelasikan kebijakan publik itu sendiri dengan globalisasi. Dari penjelasan sebelumnya mengenai kebijakan publik, dapat kita ambil poin penting bahwasanya kebijakan publik itu merupakan sebuah penyikapan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan perubahan-perubahan terjadi di skala global tertentu sehingga akan diikuti dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat. Sehingga perannya sebagai pelayan masyarakat tetap terus berlangsung. Pada konteks ini, dengan arus globalisasi yang melahirkan banyak persoalan atau dampak negatifnya, seharusnya pemerintah harus berperan lebih dominan dalam membantu rakyat mengatasi beberapa problem yang mereka hadapi. Salah satu contoh yang dapat diterapkan bagaimana signifikannya peran pemerintah di era globalisasi, yakni terkait dengan petani karet. Melalui implementasi perannya, pemerintah dapat membalikan posisi karet yang semulanya diperuntukkan bagi ekspor sebanyak 80% menjadi pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah mengambil kebijakan pemanfaatan karet untuk memenuhi keperluan dalam negeri, yaitu salah satunya campuran aspal. Duplikat secara umum dapat dikatakan atau diartikan adalah suatu proses atau suatu pembuatan suatu hal baru yang proses pembuatannya meniru hal yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya duplikasi kebijakan merupakan duplikat atau kejadian atau pembuatan hal kebijakan yang sudah ada di sebelumnya, sehingga dari hal ini akan terjadi tumpang tindih suatu program atau kegiatan yang akan membuat pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak perlu dikeluarkan seharusnya, sehingga dari pemerintahan sendiri menganjurkan untuk tidak melakukan atau tidak terjadi adanya duplikasi kebijakan ini karena akan mengakibatkan kerugian dari anggaran, karena anggaran ini dapat dialihfungsikan kepada hal yang lebih baik ataupun untuk tujuan kesejahteraan untuk masyarakat. Sebelum kebijakan publik diimplementasikan, berikut ini 4 tahapan pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn. Yang pertama, penyusunan agenda. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan. Dan yang keempat, penilaian atau evaluasi kebijakan. Adopsi atau legitimasi kebijakan tujuannya adalah untuk memberikan otoritasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung rezim yang cenderung berdifusi dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonisasi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. Arti yang lain, menurut Ferry Fajrul Rahman, legitimasi kebijakan adalah tahapan untuk memberikan kekuatan hukum pada pemerintah dengan bentuk pengesahan yang dibuat secara tertulis. Pengesahan penting dilakukan supaya suatu kebijakan yang telah disepakati mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat terhadap masyarakat serta dapat diterima sebagai sebuah aturan hukum yang tetap. Tanpa adanya pengesahan, maka suatu kebijakan dipandang tidak sah atau ilegal.